porangnya yang ditanam di akhir bulan Agustus hingga sekarang ini pertumbuhannya cuma 20%. Yang 80% itu gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang masih gagal di tahun 2021 ini. Kemarin kita dapat WA dan kiriman video dari beberapa tempat. Ada yang dari Palangkaraya, ada yang dari Bali, kemarin juga kirim, ada beberapa tempat lah yang menanyakan tentang perkembangan porangnya. Yang kita ulas hari ini dulu ialah video kiriman dari Palangkaraya, menanyakan tentang porangnya yang ditanam di akhir bulan Agustus hingga sekarang ini pertumbuhannya cuma 20%. Yang 80% itu gagal. Penyebabnya apa, masalahnya apa, solusinya apa? Yang jelas satu, kita melihat dulu untuk masalah bulan penanaman. Di awal Agustus ini kelihatannya kalau di Jawa ini estimasi musimnya masih belum saatnya tanam. Karena untuk Jawa kebetulan ini kan untuk hujan itu di bulan November. Kemungkinan kalau di sana memang curah hujannya cukup, bisa saja di sana terjadi. Beliau kemarin menanyakan tentang perkembangan porangnya dan mengirim video yang dari lahan. Nah, kita simak dulu untuk video dan beberapa foto yang kita kirimkan. Ini videonya ya. Ini yang terbaru, batangannya kuning, daunnya kuning, nggak membesar. Ada yang sama sekali belum ada yang tumbuh. Hijau kuning campur, bijinya udah keluar. Yang diharapkan dia tuh bisa tumbuh tinggi. Ini kok sampai 2 ya? Oh, ya. Double sampai. Ini malahan ada 3. Ini memang nyabang Pak dari sini. Kalau itu mungkin ada 2 itu namanya, itu posisipan kemarin kayak nggak tumbuh. Jadi belum tumbuh sama sekali nih. Belum gitu. Masih begini juga mungkin. Ya udah ditanam Pak. Katanya bijinya kurang ya? Ini ada bijinya. Ada. Itu ada tumbuh. Tanam ini. Kan nampak ini kan sudah tumbuh. Sudah mulai keluar deh. Setelah melihat video itu, kita lihat bahwa tanaman porang beliau ini sangat kecil ya. Kelihatannya kalau dari bulan Agustus harusnya sudah September, Oktober, November, Desember 4 bulan itu harusnya sudah tinggi-tinggi sekali. Dan itu ternyata masih sangat kecil sekali. Dan beberapa foto dari tanaman beliau yang kita lihat tadi ialah tanaman-tanaman yang kelihatannya menurut saya itu sudah pernah tumbuh. Tapi kering. Nah, kering terusan mati. Nah, adanya kering dan mati itu yang mengakibatkan sebenarnya ada beberapa hal. Dari faktor pertama, estimasi musim yang belum masuk. Nah, ini pengaruhnya ke masalah air dan suhu udara. Untuk suhu udara kemungkinan sangat panas ya. Sangat panas. Usahakan untuk suhu udara itu stabil di sekitar 30, 31, 30, 29. Kalau sudah curah hujan kayak gini untuk estimasi suhunya memang harusnya demikian. Tapi kalau pas masih di atas 34, 35, kemungkinan untuk tanaman itu pasti gosong dan mati. Di suhu-suhu saat ini pun masih banyak yang mati. Nah, itu untuk tanaman-tanaman kecil. Yang kedua, ini saya melihat pemasangan mulsa di media tanamnya yang cenderung banyak berpasir ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Untuk pemasangan mulsa itu usahakan untuk media tanah yang kita pasangi mulsa itu sudah benar-benar basah ya. Jangan pada waktu kering terus dipasang terus nanti
airnya belum masuk benar-benar, belum basah benar-benar sudah kita tanam. Nah, ini mengakibatkan nanti akarnya pasti mengalami kerusakan. Panasnya dari media, terus panas dari atas itu pengaruh sekali sehingga tanaman menjadi gosong. Nah, kayak di open, ya, nanti tumbuh sebentar terus mati. Itu apabila dari cuaca yang panasnya kurang atau ekstrim. Terus yang selanjutnya, apabila itu memang sudah ditanam dengan panas suhunya sudah normal, terusan untuk tanahnya juga sudah basah benar-benar. Nah, ini faktor yang kedua yang disebabkan itu kemungkinan dari fermentasi kohi, fermentasi pupuk dasar yang belum sempurna. Nah, ini juga pengaruhnya nanti akan panas. Kalau fermentasinya di alam, ya, secara alam kita fermentasi sendiri kan untuk kohi itu panas sekali. Ini fermentasi yang belum jadi akhirnya juga akan menimbulkan panas yang berlebih pada tanaman. Terus yang selanjutnya melihat dari foto yang ini, nah, foto ini kelihatan sekali bahwa untuk umbi ini sempat membesar dan kemungkinan sudah pernah tumbuh ya. Nah, sempat tumbuh dan akarnya pasti kering, gosong, akhirnya mati. Dan sebagian ya untuk yang foto ini menumbuhkan tunas lagi. Ini menumbuhkan tunas lagi pada waktu suhu sudah mampu untuk agak teredam. Nah, ini mampu untuk memunculkan tunas lagi. Ya, itu mungkin jadi kendala-kendala dari petani ya, yang di awal mungkin masih terlalu bernafsu untuk nanam sehingga estimasi tidak perhatikan, fermentasi persiapan lahannya juga kurang matang sehingga buru-buru menanamkan, ya akhirnya terjadi hal-hal yang demikian. Ini banyak yang terjadi ya. Untuk teman-teman yang kemarin kirim video, saya baru bikin ini satu. Mungkin lain waktu kita ulas lagi untuk video kiriman yang dari Lampung kemarin juga ada, dari Bali juga ada. Sayangnya untuk videonya agak getar ya, ini tidak bisa saya tampilkan di sini. Usahakan nanti kalau bikin video mungkin yang dikirim wujudnya landscape kayak gini, mungkin kita akan reviewnya lebih enak nanti. Ya, usahakan itu. Nah, ini untuk teman-teman yang lain silahkan nanti belajar dari kasus pengalaman. Salah satunya yang di Palangkaraya ini, untuk medianya bagaimana, pH, kemarin kita harus menyiapkan semuanya ya. Lahan itu memang kita siapkan dari pH-nya berapa yang harus kita siapkan, normalkan pH. Kalau memang tanah itu pH-nya masih drop, ya mending jangan ditanam di situ, cari lahan yang lain. Terus lahan-lahan yang mungkin di situ terlalu tandus, ya, ini medianya, ini pasirnya pasir putih ya. Saya tidak tahu ini dicampuri ada pupuk dasarnya atau enggak. Yang jelas untuk pasir itu secara otomatis untuk airnya lebih cepat menghilang ya, menghilang. Dan ini memang butuh mutlak untuk air, ketersediaan air itu sangat dibutuhkan untuk tanaman porang dari Palangkaraya ini. Ya mungkin di tahun depan nanti bisa dirubah cara tanamnya sehingga nanti akan bisa maksimal. Karena lihat tunas yang masih segini, nah ini sangat-sangat tidak masuk ya untuk petani porang. Nanamnya itu hampir 1 hektar, kurang dari 1 hektar, tapi ya lumayan kalau melihat segitu terus akhirnya tidak jadi, sayang sekali. Ini biar untuk teman-teman yang lain bisa belajar melihat kejadian itu, dan untuk persiapan tahun depan silahkan nanti disiapkan lagi yang lebih matang. Pesan saya itu, pH-nya disiapkan, terusan pupuk dasarnya juga disiapkan, lingkungan jalan disiapkan, untuk suhunya pun juga disiapkan. Kalau memang itu kata-kata di MDPL rendah, ya usahakan nanti dikasih naungan paranet ya, atau mungkin naungan dari tanaman-tanaman tumpang sari. Nah, kemarin kita sudah membuat untuk lahan spora, kita tanami jagung di sekelilingnya dari tanaman. Nah, nanti malah bisa multifungsi. Yang pertama nanti mendapatkan 2 kali hasil. Yang kedua juga nanti untuk samping-sampingnya itu bisa untuk tiang ya. Sehingga kalau ada porang-porang yang rubuh-rubuh itu nanti batang jagung tinggal kita kasih anyaman, itu bisa jadi tiang penopang, tidak perlu bikin patok-patok. Karena jagung itu cuma 3 bulan ya. Di porang itu 3 bulan memang dari awalnya itu perawatan, masa-masa yang sangat-sangat luar biasa dari awalnya di situ.
Nah, mungkin dari saya itu dulu ya reviewnya untuk tanaman yang di Palangkaraya. Semoga nanti disimak dan selanjutnya bisa dirubah ya nanti untuk cara tanam dan waktu tanam serta kedepannya nanti semoga akan menjadi lebih baik. Berkah selalu, semangat selalu untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Dari saya cukup itu. Bila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.